Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Deo Channel. Oke guys, saat ini kita sedang berada tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Di sini saya ingin berbagi cerita sedikit sama teman-teman ataupun mau mengajak teman-teman pemirsa Deo Channel ingin menyaksikan kebun semangka. Kebetulan di sini kita akan melaksanakan melaksanakan panen raya semangka. Kita langsung saja ke kebunnya, ayo guys. Oke guys, disinilah kebun semangkanya. Kebetulan di sini memang mereka para petani di sini melakukan tanaman yang sistemnya itu tumpang sari, yang dimana tanaman utamanya sebenarnya adalah tanaman kelapa sawit. Cuman karena memang kelapa sawitnya masih muda dan masih bisa ditanami dengan tanaman lain, yaitu di sini mereka menanam tanaman semangka. Dan kita lihat sendiri guys, inilah tanaman semangkanya yang cukup bagus untuk pertumbuhannya. Kita lihat sendiri tanaman semangkanya subur kelihatannya, walaupun memang ditumbuhi tanaman rumput seperti ini, tapi dia tidak mengganggu dari segi pertumbuhan. Mungkin kita bisa langsung berbincang-bincang dengan bapak petaninya. Oke guys, kita sudah sama bapaknya. Sebelumnya Pak, namanya siapa Pak? Saya Pak Suhartono. Pak Suhartono. Asli orang sini Pak ya? Asli penduduk Desa Beringin Jaya. Beringin Jaya. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit Pak. Ini ide awalnya membuat menanam tanaman semangka dengan sistem tumpang sari itu bagaimana cerita awalnya Pak? Begini Pak ya, karena kami melihat pada saat ada kami program PSR, kami lihat alangkah sayangnya tidak dimanfaatkan lahan-lahan yang kosong ini. Sehingga ada kawan yang dalam arti kata ada yang ahli bertanam budidaya semangka, jadi kami ikut. Ternyata kami tanam ini dalam waktu menjanjikan. Jadi makanya kami rencana untuk ke depan ya kami masyarakat sini kami budayakanlah tanaman semangka ini untuk menambah pola hidup kami. Dan kemudian nanti kalau ada nasib kami bagus, ada di program PS, kami juga akan melaksanakan untuk budidaya semangka di desa kami ini. Oh berarti awalnya itu masyarakat mendapatkan program PSR tadi ya, peremajaan sawit rakyat tadi. Iya betul. Dan untuk memaksimalkan lahan yang tersedia. Iya betul. Pemanfaatan lahan yang kosong ini. Jadi untuk menambah keuntungan bisa ditanami semangka gini. Tapi betul. Gini Pak, kenapa dari banyaknya tanaman, kenapa harus semangka? Gini. Karena kalau semangka ini dengan usia yang rendah, yang sikit, karena 60 hari dia udah panen. 60 hari udah panen. Jadi karena namanya kami sawit kami diremajakan, kami butuh hidup kami singkat aja kami semangka. Jadi kalau misalnya yang lain kami tanam, misalnya yang lain itu prosesnya lama. Jadi kami melihat tanaman semangka yang waktunya singkat, itulah kami budayakan. Mungkin selain daripada itu mungkin pasarnya juga bisa di daerah sendiri Pak ya? Pasarnya itu kami nggak perlu pasar di sana. Agen datang sendiri. Agen yang datang kemari? Agen dari Pekanbaru datang. Agen dari daerah Medan apa namanya? Tanjung Merawat. Iya itu datang. Dari ujung Tanjung datang kemari. Itu masing-masing datang. Asal udah tanaman semangka dia datang. Nggak perlu kami dia berapa? Kadang ratu kutip sendiri. Oh langsung metik sendiri dari karena orang itu lebih paham mana yang bisa karena orang itu ada yang mau dibawa ke Surabaya, ada yang mau ke Batam, yang mana super di antara 5 kilo ke atas itu jual ke minimarket. Jadi kalau kami nggak tahu, soalnya timbang mau besar kecil ditimbang kali harga, udah selesai, mereka yang kutip sendiri. Mengutip sendiri. Ada sebagian toke itu kan datang kemarin nggak sempat kutip, dia pesan kami mau 5 ton atau 2 ton, untuk mereka udah kami siapkan di hampir dekat jalan gini kan itu ditimbang itu aja. Jadi yang kami budayakan di sini ada 3 jenis semangka. 3 jenis semangka. Pertama semangka non biji. Non biji. Kemudian semangka inul. Itu yang kuning. Warna kuning. Baru semangka batik belirik, merah. Semangka biji. Itu yang banyak yang budayakan. Yang biasa di pasaran juga. Jadi ini Pak, untuk mengawali tanaman seperti ini itu kan. Itu mengawalinya seperti apa sih Pak? Budidayanya itu seperti apa sih? Jadi kalau mengawalinya itu pertama untuk tanaman ini kami bersihkan lahan dulu. Sanitasi. Kami sewa ada cangkol, traktor, kami cangkol semua. Ini dihirup, udah rapi, udah legembur tanah ini kan baru kami pasang mulsa. Karena gini, kalau nggak dipasang mulsa kami
agak keboler lah apa gulma-gulma ini. Iya, gulma itu. Kami pasang mulsa, jadi kami agak ringan kerja. Itulah tahap pertama. Terus setelah itu ya kami tanam dari biji, ada yang dari pohon kecil, supaya rata tanaman itu. Berarti emang awalnya itu dari biji langsung ke sini atau ada di polybag dulu kecil, ada langsung biji. Biji bisa. Dan itu memang pertumbuhannya bagus ya di sini. Memang cocok juga mungkin tanahnya untuk semangka ya. Selama ini bagus, Pak. Bagus. Sejauh ini bagus. Cocok lah karena ini kan mineral. Kebetulan semangka ini sukanya kan di dataran rendah, tinggi. Jadi, karena udah kami coba rata-rata cocok semua. Jadi hasilnya pun lumayan lah, nggak walaupun hebat kali mengutuk, cuma lumayan daripada kami nganggur-nganggur. Kami laksanakan budidaya semangka ini. Dalam budidaya ini, Pak, ada tips nggak yang biar membuat semangka ini biar subur gitu? Oh, gini. Yang jelas kalau semangka ini dia yang paling utama kali adalah pupuk organik. Pupuk organik. Kebetulan ada di sini ada ternak ayam potong itu. Jadi kotoran hewan itu kami manfaatkan, kami beli. Kemudian kami fermentasi. Itulah pupuk dasarnya. Kami bandingkan lebih bagus pupuk organik daripada kimia kalau untuk semangka. Jadi kami menggunakan pupuk kebanyakan lah 98% kami menggunakan pupuk organik. Arti sebelumnya sudah dibuat perbandingan, dicoba pakai pupuk organik dan kimia, ternyata pupuk organik yang lebih bermanfaat. Bermanfaat. Hasilnya pun kalau dia pakai pupuk kimia terus semua itu nggak maksimal buahnya itu. Jadi dengan organik dia mau besar, warna pun hijau, seger lah sehat. Itu pupuk organik tadi. Buahnya juga pasti bagus. Rasa manisnya pun lebih bagus itu. Dari rasa pun berbeda ya, berpengaruh dari pupuk. Berpengaruh sekali, Pak. Kalau tentang pemasukan pupuk kita ke tanaman ini, kalau dia organik boleh katakan cocok lah dia itu. Sempurna hasilnya, maksimal bisa. Tapi kalau kita gunakan kimia semua itu ada efek banyak. Ada yang nanti pecah, nggak imbang, nggak stabil. Ada yang kebanyakan keriting. Nah, jadi kalau organik kami kocor, sistemnya kami kocor nggak langsung. Kami fermentasi dulu, baru kami kocorkan. Jadi rata-rata satu gelas lah, satu pokok itu sistem pemupukan organiknya. Dan kalau kami menggunakan pupuk kimia misalnya NPK atau itu kami kocor dulu, nggak berani kami taruh karena nggak tahan dia. Karena tanaman juga rentan. Karena sensitif sekali nih dengan pupuk. Lebih dosis pun dia berpengaruh, kurang dosis apalagi. Dia harus tepat guna juga lah pupuknya. Jadi ini Pak, budidaya sejauh ini itu kendala yang sering dialami, Pak? Gini Pak ya, bukan kami maksudnya, memang kendala banyak mau dialami. Yang jelas pertama untuk mengolah lahan pertama, Pak. Itu kendala, mengolah lahan, ya, menjangkau. Karena kan luasannya ini Pak, 2 hektar biasanya sampai 200 meter. Kalau manual rasanya kan nggak sanggup lah kita. Makanya itu kendala, kadang kami mau sewa traktor alat berat dipakai, jadi kami gantung. Sementara iklim saat ini mendukung, itu banyak kendala-kendalanya. Baru yang kedua masalah benih kadang-kadang pasar nggak ada. Terus bagaimana itu mendapatkan? Benih yang misalnya benih yang agak baik, yang unggul lah. Yang unggul itu Madrid lah, baik Madrid itu membuahnya besar itu kadang kosong. Jadi untuk benih yang lain yang dipakai, memang sama-sama semangka juga, Pak. Berarti di sini ada kendala soal benih dan juga alat mesin pertanian. Misalnya menjangkau ini. Tapi Pak kalau misalnya adalah pemerintah memperhatikan kami, saya dikasih kami di satu desa yang dikasih cangkol yang John Deere yang kecil itu, mungkin mudah-mudahan kami bisa lah terbantu lah, Bang. Jadi ini sistemnya bagaimana sih? Ini kelompok atau bagaimana, Pak? Ini kelompok, ada di sini kelompok budidaya, tapi nggak khusus, Pak. Kami bikin kelompok tani memang ada, tapi kebetulan masing-masing, misalnya satu amparan ini kita bagi-bagi, kamu ngambil berapa gawang, aku sekian, jadi kerja masing-masing. Namun penanamannya selalu serentak. Penanamannya serentak, tapi istilahnya kita punya blok masing-masing. Tergabung kelompok tani itu. Jadi kan kelompok tani kami ada 20 orang. Kelompok ini ABC kan banyak-banyak. Ada sebagian nggak hobi. Jadi yang mana hobi-hobi saja digabung. Ayo kita kerjakan ini masing-masing. Berapa kena biaya cangkolnya? Misalnya kena 3 juta, bagi 4. Sekian-sekian. Dari segi pembiayaan juga saling mendukung. Dan begitu juga kerjanya. Dan di sini ada kawan yang belum berpengalaman, saling membantu. Diajari lah. Kamu dari mana? Kami berjangkau. Sama aja nanti ya, pasang mulsa sama bantu-bantuan gitu. Berarti mulai dari awal semuanya sudah serentak, gotong royong, sampai akhirnya nanti juga sampai pemasaran pun nanti siapa itu yang bagus harganya. Orang sini udah ke situ panggil. Mulai dari sebelum panen, budidaya sampai pasca panen itu semuanya serentak. Ya, walaupun dia punya blok masing-masing gitu. Dalam pengerjaannya semuanya serentak kan.
Jadi ini Pak, mungkin di Labusel ini masih jarang ya Pak ya. Di Pak, jarang. Labuan Batu Selatan ini masih jarang. Ini mungkin bisa kasih tips kepada masyarakat Labusel yang ingin mencoba, apa kira-kira saran Bapak untuk kepada masyarakat Labusel agar mau bercocok tanam gitu. Gini, assalamualaikum pada permisa semua yang ada di Labuan Batu Selatan. Nah, ini kami sudah coba budidaya semangka yang mana seperti kita lihat ini areal kami ini adalah tumpang sari di tanaman kelapa yang kecil. Namun andai kata di daerah luar misalnya tadi Selangkitang, di mana segala macam, alangkah baiknya Pak kalau kita membudidayakan semangka ini. Karena sama-sama kita tahu manusia di kita ini kalau namanya buah semangka itu udah nggak asing lagi Pak. Jadi kalau untuk pemasarannya, Bapak nggak usah takut, dan andai kata pun Bapak mau belajar kepada kami tentang semangka, silakan Pak datang ke desa kami. Mudah-mudahan kami siap untuk mengajari Bapak. Yang mana saya sendiri selaku masyarakat biasa, bahkan nanti udah ada, mungkin ada saya lobby dengan pihak dinas, mungkin pihak pimpinan di Pak Bupati, seandainya tertarik, mungkin kita bisa sama dibantu membudayakan semangka ini di Kabupaten Labuan Selatan ini. Dan saya bercita-cita bahasanya untuk produksi semangka di Labuan Batu ada di kita sendiri, nggak perlu kita dari luar. Oke Pak, terima kasih sudah mau berbagi cerita sama kami soal tanaman semangka ini. Oke, saya lanjut dulu lihat ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana kisah dari cerita dari bapaknya tadi, sudah sharing berbagi informasi soal penanaman ini. Dan memang ini kunci pertama itu adalah kemauan. Kita tahu sendiri di Labuan Batu Selatan sangat luas tanaman sawitnya. Mungkin kepada warga Labuan Batu Selatan yang mempunyai tanaman sawit yang baru ditanam gitu ya, masih dalam program peremajaan, bisa melakukan hal yang sama yang seperti yang dilakukan oleh masyarakat Beringin Jaya ini. Dan mungkin sampai situ saja teman-teman. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tanaman-tanaman semangkanya bagaimana sih besarnya gitu. Nah, ini dia. Oke, pemirsa, inilah tanaman semangka yang bagus, dia tumbuh besar gitu ya. Inilah dia. Nah, kita lihat sendiri. Kurang ada ini 5 kilo nih Pak. Perkiraan ini ada 5 kilo. Lebih. Dan ini mungkin dengan suburnya seperti ini, bagusnya tanaman ini salah satu pemikat oleh tengkulak ataupun yang mencari semangka. Mungkin inilah salah satu mungkin penyebabnya ya, mereka mencari karena kualitasnya pun pasti bagus Pak ya. Iya. Oke, pemirsa, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi warga Labusel dan dapat meningkatkan pengetahuan kita. Oke. Pecah dia Bang di dalam. Oke guys, semangka kuning ini disebut semangka inul oleh masyarakat Beringin Jaya. Oke, sangat segar teman-teman, dan dia bentuknya kayak lonjong gitu, dia nggak bulat. Dan sepertinya yang ini sangat manis sekali. Oke. Ya, kalau perlu diuji, tidak perlu dipuji. Oke, gitu ya pesan Pak Haji ya. Perlu diuji karena memang dia sudah berkualitas. Oke. Dio, kami bukan orang yang menyukai semangka. Oke, tapi kami rakus dengan semangka. Di atas rasa suka dong. Allah. Oke. Oke. Terus gimana rasanya Bang Edi? Kalau ibarat turnamen bola voli, iya, seperti yang di pintu masuk, siap, nendang banget.